Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Anita dan rekan saya yaitu Teh Diana Fitri Kusumawati, Kang Melvin Fahrul Fanani, dan Teh Putri Ayu Anggraini. Nah, tujuan kita di sini yaitu untuk memaparkan sebuah materi yaitu tentang peluang. Nah, pemateri pertama yaitu saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi peluang matematika. Baik, Teh bisa di next slide-nya. Nah, definisi peluang matematika. Perlu kalian ketahui, definisi peluang matematika yaitu pada umumnya berarti kesempatan. Namun pada matematika, peluang atau probabilitas adalah kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari suatu peristiwa. Nah, sebagai contoh di sini perkiraan cuaca terjadinya hujan. Peluang terjadinya hujan esok hari sekitar 30%. Nah, artinya dari 100% hanya 30% kemungkinan terjadinya hujan sangat kecil. Nah, karenanya sisa 70%-nya lagi itu kemungkinan terjadinya tidak hujan sangat besar. Nah, selanjutnya di sini ada istilah pada peluang. Istilah pada peluang ini ada 3. Yang pertama ini peluang sampel. Peluang sampel ini yaitu himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi atau yang disimbolkan itu dengan huruf S. Yang kedua di sini ada titik sampel. Titik sampel ini yaitu anggota dari ruang sampel atau yang disimbolkan dengan NS. Yang terakhir di sini ada kejadian. Kejadian itu himpunan bagan dari ruang sampel yang merupakan peristiwa yang sudah terjadi. Oke, Teh, next. Nah, di sini ada contoh soal. Contoh soal ini pada pelemparan sebuah logam, tentukan ruang sampel, titik sampel, dan kejadiannya. Bisa dilihat gambar di samping pada gambar A dan gambar G. Bisa dijawab, nah ruang sampelnya itu A dan G. Kenapa bisa disebut A dan G? Karena ruang sampel itu apa sih namanya? Peluang yang akan munculnya nanti. Nah, karena di sini ada dua ruang sampel, maka bisa dikatakan yaitu A dan G. Nah, titik sampel ini jumlah dari ruang sampel tersebut. Karena di sini terdapat 2 ruang sampel, maka titik sampelnya itu berjumlahkan 2. Nah, selanjutnya di sini kejadiannya. Kejadiannya itu sama seperti titik sampel karena di sini terdapat muncul angka dan muncul gambar. Oke, Teh, next. Nah, selanjutnya akan dipaparkan oleh Teh Putri. Kepada Teh Putri dipersilakan. Selanjutnya ada rumus peluang empirik. Peluang empirik itu atau disebut juga sebagai frekuensi relatif adalah perbandingan dari banyak percobaan yang dilakukan dengan banyaknya kejadian yang diamati. Dan rumusnya adalah PK sama dengan banyaknya kejadian per banyaknya sampel. Contoh soalnya itu pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang munculnya sisi dadu yang berangka genap. Ruang sampelnya yang menyangkut nilai semuanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu banyaknya sampel ada 6. Sisi dadu genapnya yaitu angka 2, 4, dan 6. Banyaknya kejadian yaitu berjumlah 3. Maka rumusnya PK sama dengan NK-nya 3 per NS-nya 6, jadi 3 per 6. Disederhanakan lagi, jadi 1 per 2. Selanjutnya, rumus peluang teoritik. Peluang teoritik atau peluang adalah nilai perbandingan antara banyak kejadian yang diharapkan dengan semua kemungkinan yang akan terjadi. Rumusnya, peluang sama dengan banyaknya yang diharapkan per banyaknya seluruh percobaan. Contoh soalnya, sebuah dadu di lambungan sekali, munculnya mata dadu
3 adalah jawabannya banyaknya kejadian sama dengan 1, banyaknya ruang sampel 6, lalu masukin rumus, jadi 1/6. Contoh soal yang kedua dari peluang teoretik, yaitu dua buah dadu hitam dan merah dilempar bersama-sama, peluang munculnya dadu bermata 3 adalah, jawabannya itu tentuin dulu. Banyaknya sampel itu kan rumusnya banyaknya sampel yang pertama yang dadu hitam dan banyaknya sampel yang kedua merah itu 6 dikali 6 sama dengan 36. Lalu banyaknya kejadian itu ada 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, dan 3,6 yang berjumlah 6. Langsung dimasukin rumus. Rumus peluangnya sama dengan 6/36 sama dengan disederhanakan lagi menjadi 1/6. Selanjutnya akan disampaikan oleh Melvin. Dipersilahkan. Terima kasih, Teh Putri Ayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus peluang kejadian komplement. Kejadian komplement adalah semua kejadian yang bukan kejadian K. Suatu kejadian K dan kejadian K komplement atau yang dinyatakan dengan K aksen memenuhi peluang K ditambah peluang komplement sama dengan 1 atau peluang komplement sama dengan 1 dikurang peluang K. Dengan keterangan PK sama dengan peluang kejadian K dan PK komplement sama dengan peluang kejadian K komplement. Contoh soalnya yaitu Cindy bermain kartu bridge. Kemudian diambil satu kartu secara acak. Tentukan peluang Cindy mengambil kartu yang bukan heart. Jawabannya adalah karena semua jumlah kartu bridge ada 52, maka banyaknya ruang sampelnya itu 52. Dan lalu jumlah semua kartu heart yaitu 13, maka NK-nya 13. Peluang kejadian K-nya yaitu 13 kartu heart dibagi semua kartu bridge 52 sama dengan 1/4. Sehingga komplementnya yaitu 1 dikurang PK dengan P komplement sama dengan 1 dikurang 1/4 sama dengan 3/4. Maka peluang Cindy mengambil kartu bridge bukan heart adalah 3/4. Lanjut. Lalu ada penjumlahan peluang. Penjumlahan peluang terbagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama ada kejadian saling lepas, yang kedua kejadian saling tidak lepas, yang ketiga kejadian saling bebas, 4 kejadian bersyarat. Yang pertama ada rumus peluang kejadian saling lepas. Kejadian saling lepas yaitu terdapat 2 buah kejadian A dan B yang kemudian disebut saling lepas jika tidak ada elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B. Maka peluang salah satu A atau B mungkin terjadi dengan A dan B adalah kejadian saling lepas. Rumusnya adalah PAUB sama dengan PA peluang A ditambah peluang B. Contoh soalnya, terdapat 2 buah dadu, biru dan hijau. 2 dadu tersebut kemudian dilempar secara bersamaan 1 kali. Tentukan peluang munculnya sisi dadu yang memiliki jumlah 4 atau 10. Pembahasannya. Nah, hasil pelemparan dadu dapat dituliskan dalam tabel di bawah ini. Perhatikan tabel tersebut. Nah, terus dari data tersebut munculnya
mata dadu berjumlah 4, yaitu atau kita sebut sebagai A, yaitu 1, sehingga jumlah A yaitu 3. Lalu muncullah mata dadu berjumlah 10, yaitu kita rumuskan sebagai B. Anggotanya 4, 6, 5, 5, dan 6, 4. Dengan jumlah B yaitu ada 3. Dan ruang sampelnya, seluruh ruang sampelnya yaitu 6 dikali 6. Karena dadu dikali dadu kan 6 kali 6, jadi 36. Maka peluang A kita dapat ketahui yaitu 3/36, dan peluang B juga sama, 3/36. Maka peluang munculnya sisi dadu yang memiliki jumlah 4 atau 10 adalah PAUB sama dengan PA ditambah peluang B. PAUB sama dengan 3/36 ditambah 3/36. PAUB sama dengan 6/36 sama dengan 1/6. Maka peluang munculnya sisi dadu yang memiliki jumlah 4 atau 10 adalah 1/6. Baik, materi selanjutnya yaitu rumus peluang tidak saling lepas. Dua buah kejadian A dan B disebut saling tidak lepas jika terdapat minimal satu elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B. Peluang salah satu A atau B mungkin terjadi dengan A dan B adalah kejadian tidak saling lepas. Dengan rumusnya yaitu P A gabung B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA iris B, di mana PA iris B menyatakan elemen yang terdapat pada kejadian A dan kejadian B. Di sini ada contoh soalnya. Panca sedang bermain kartu bridge, kemudian ia mengambil satu kartu secara acak. Tentukan peluang kartu yang diambil adalah kartu diamond dan kartu bergambar J, Q, dan K. Nah, di sini pembahasannya diketahui bahwa seluruh kartu bridge itu berjumlah 52. Maka NS-nya sama dengan 52. Jumlah kartu tipe diamond ada 13. Maka NA-nya 13 dengan PA 13/52. Jumlah kartu bergambar J, Q, dan K. Kartu bridge terdiri dari 4 tipe kartu, yaitu diamond, spade, heart, dan club. Dan setiap tipe kartu memiliki 3 kartu yang bergambar, yaitu Jack, Queen, dan King. Sehingga jumlah kartu bergambar adalah 12. Maka NB-nya itu 12 dengan PB 12/52. Jumlah yang ada di tipe diamond ada 3, sehingga NA iris B sama dengan 3. Dengan PA iris B yaitu 3/52. Maka peluang C mengambil satu kartu yang tipe diamond dan kartu bergambar yaitu dengan rumus PA gabung B sama dengan Mohon maaf sebelumnya ya, karena Teh Diana ada halangan jaringan gitu. Saya akan melanjutkan materi dari Teh Diana. Oh iya, Teh Diana udah masuk lagi ya? Pada Teh Diana bisa dilanjutkan. baik. Peluang panca mengambil satu kartu yang tipe diamond dan kartu bergambar dengan rumus PA gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi
peluang A iris B. Kita substitusikan peluang A-nya 13/52 ditambah peluang B-nya 12/52 dan dikurangi peluang A iris B 3/52. Jadi menghasilkan 22/52 itu sama juga dengan 11/26. Jadi peluang Panca mengambil satu kartu yang tipe diamond dan kartu bergambar adalah 11/26. Nah, materi selanjutnya yaitu rumus peluang kejadian saling bebas. Dua buah kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika munculnya kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B. Peluang kejadian A dan B terjadi bersama-sama dengan rumus PA iris B sama dengan peluang A dikali peluang B. Di sini ada contoh soal. Maya melempar 2 buah dadu. Berapakah peluang muncul angka ganjil prima pada dadu pertama dan angka genap pada dadu kedua? Nah, di sini pembahasannya, kita misalkan A yaitu kejadian muncul mata dadu ganjil prima pada dadu pertama. Maka di dadu angka primanya itu yaitu 3/5. Jadi NA sama dengan jumlah A yaitu 2 dengan PA 2/6. Nah, di sini misalkan B yaitu kejadian muncul mata dadu genap pada dadu kedua dengan angka genap pada dadu yaitu 2, 4, dan 6. Maka PB-nya 3/6. Di sini kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B, sehingga kejadian merupakan kejadian yang saling bebas. Peluang kejadian saling bebas dengan rumus peluang A iris B sama dengan peluang A dikalikan peluang B. Kita substitusikan peluang A 2/6 dikali peluang B 3/6. Menghasilkan 6/36. Sama juga dengan 1/6. Jadi peluang muncul angka ganjil prima pada dadu pertama dan angka genap pada dadu kedua adalah 1/6. Nah, materi selanjutnya yaitu rumus peluang kejadian bersyarat. Jika terdapat dua kejadian, yaitu kejadian A dan kejadian B, kejadian tersebut dikatakan kejadian bersyarat jika kejadian A mempengaruhi terjadinya kejadian B atau sebaliknya. Kemudian dapat dituliskan sebagai berikut. Peluang A iris B sama dengan peluang A dikali peluang B bersyarat A, atau peluang A iris B sama dengan peluang B dikali peluang A bersyarat B. Di sini ada contoh soal. Terdapat kotak yang memuat 5 bola kuning dan 4 bola biru. Jika diambil 2 buah bola secara satu persatu dan tanpa ada pengembalian, maka berapakah peluang bola yang diambil adalah bola kuning pada pengambilan pertama dan bola biru pada pengambilan kedua? Next. Nah, pembahasan pada contoh soalnya yaitu pada pengambilan pertama tersedia 5 bola kuning dari 9 bola yang tersedia. Sehingga peluang A sama dengan 5/9. Pada pengambilan bola kedua, 4 bola biru dan 8 bola yang tersisa. Karena 1 bola kuning telah diambil. Sehingga B bersyarat A sama dengan 4/8. Peluang bola yang diambil adalah bola kuning pada pengambilan pertama dan bola biru pada pengambilan kedua. Kita memasukkan ke dalam rumus PA iris B sama dengan PA dikali PB bersyarat A. Kita substitusikan untuk PA 5/9 dikalikan dengan PB
B bersyarat A 4/8 menghasilkan 20/72. Itu sama juga dengan 5/18. Sehingga peluangnya yaitu 5/18. Sekian pemaparan materi dari kami. Saya Baik, terima kasih kepada Teh Diana yang sudah memaparkan materi terakhir, dan terima kasih juga kepada Teh Putri dan Kang Melvin yang sudah membantu memaparkan materi ini. Nah, karena materi peluang ini sudah selesai, kita cukupkan saja sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.